Hai Sobat Gumil, minggu lalu kita sudah membahas tentang kenaikan berat badan ideal selama hamil. Lalu gimana caranya supaya kenaikan berat badan kita ideal selama hamil? Yang pertama, atur pola makan selama hamil. Dan yang kedua, atur aktivitas fisik selama Anda hamil. Dalam video ini, kita akan membahas gimana sih cara mengatur pola makan selama hamil. Kebutuhan kalori ibu hamil tentu berbeda dengan ibu yang tidak hamil. Ibu yang hamil trimester 1 membutuhkan kalori sekitar 2.200 sampai dengan 2.400 kilokalori. Kalau dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil, ini ada penambahan sekitar 180 kilokalori. Sedangkan ibu yang hamil trimester 2 dan trimester 3 kebutuhannya mencapai 2.450 sampai dengan 2.550 kilokalori. Kalau dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil, ini meningkat sekitar 300 sampai dengan 400 kilokalori. Asupan makanan yang sehat yaitu yang mengandung 3 hal. Yang pertama adalah makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian yang kedua adalah mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah air. Sumber makronutrien yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi ibu juga bagi janin. Ini juga berfungsi untuk penambahan berat badan janin, plasenta, dan juga ibu. Pada trimester pertama, kebutuhan kita 330 sampai 350 gram. Kalau trimester kedua dan ketiga lebih tinggi, yaitu 340 sampai dengan 350 gram. Dari mana kita bisa mendapatkan karbohidrat? Yaitu dari makanan kita sehari-hari. Misalkan nasi, sereal, roti, mie, pasta, susu, dan juga jagung. Nah, ibu hamil sebaiknya lebih baik untuk memilih sumber karbohidrat yang lebih sehat, misalkan nasi merah, kemudian jagung, roti gandum, atau kentang. Berikutnya adalah protein. Protein ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan juga metabolisme sel. Kebutuhan kita selama trimester 1, 2, dan 3 kehamilan sama, yaitu sekitar 70 gram. Protein bisa kita dapatkan dari sumber hewani, misalkan daging, ayam, ikan, telur, dan susu. Sedangkan sumber protein nabati juga bisa kita peroleh, misalkan kacang-kacangan, tahu, dan tempe yang mudah kita dapatkan sehari-hari. Sumber makronutrien yang berikutnya adalah lemak. Nah, lemak ini disimpan 2% oleh fetus di trimester kedua dan 12% di trimester ketiga. Pada trimester pertama, kebutuhan kita 66 sampai 81 gram, sedangkan trimester kedua dan ketiga sekitar 70 sampai 85 gram. Nah, sumber makanan lemak yang sehat ya adalah minyak sayur, ikan-ikanan. Nah, itu lebih sehat daripada sumber makanan seperti yang goreng-gorengan atau misalkan daging yang bergaji atau kulit ayam, itu lebih tidak sehat. Yang termasuk mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Nah, ini juga penting, walaupun kecil tapi sangat penting dalam mendukung metabolisme sel, di mana nanti akan berfungsi sebagai antioksidan, juga bisa berfungsi untuk hal-hal spesifik, misalkan untuk perkembangan otak janin dan sebagainya. Nah, kebutuhan mikronutrien ini seperti digambar di samping, selama hamil perharinya kita membutuhkan ada beberapa mikronutrien penting, yaitu iodin 220 mikrogram, besi 27 mg, vitamin C lebih dari 600 international unit, asam folat 400 sampai 600 mikrogram, vitamin B12 2,6 mikrogram, kalsium 1000 sampai dengan 1300 mg, dan zinc lebih dari 4 mg per harinya. Nah, mikronutrien ini bisa sebenarnya kita dapatkan dalam makanan sehari-hari yang seperti disebutkan tadi, ikan, daging, ayam, telur, dan sayur-sayuran itu juga mengandung mikronutrien. Kita bisa cukupi dari kebutuhan atau dari makanan sehari-hari yang bervariasi. Nah, tapi selain itu untuk ibu hamil, jangan lupa mikronutrien ini juga dilengkapi dengan konsumsi multivitamin ataupun konsumsi vitamin prenatal yang teratur. Kemudian gimana nih caranya kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Rumit nggak sih kalau harus ngitung gram-graman setiap harinya? Nah,
di sini ada yang namanya My Pregnancy Plate, di mana kita bisa dengan mudah menganalogikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan makanan kita sehari-hari, dengan piring makanan kita sehari-hari. Nah, seperti di gambar di samping ini, Sobat Bumils bisa lihat bahwa di dalam My Pregnancy Plate ini kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang sisi kanan adalah bagian di mana ada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Nah, sayur-sayuran dan buah-buahan ini merupakan sayuran yang tanpa karbohidrat tentunya, yang lebih ke daun-daunan, misalkan brokoli, kemudian bayam, kangkung, seperti itu. Nah, keduanya ini merupakan sumber vitamin dan mineral. Keduanya ini bisa kita konsumsi dengan porsi 2-3 kali per harinya. Nah, buah-buahan sendiri juga bisa dalam bentuk buah-buahan utuh atau bisa dalam jus. Nah, sama saja, ini bisa dikonsumsi 2-3 kali seharinya. Kemudian di sisi berikutnya, piring di sisi berikutnya, Sobat Bumils bisa lihat kita bagi 2, yaitu 1/4 piring adalah untuk protein atau lauk yang tadi disebutkan, bisa daging, ikan, ayam, telur, tempe, tahu. Nah, ini sebanyak 3 porsi sehari. Kemudian sisi 1/4 berikutnya adalah baru karbohidrat. Nah, ini baru yang namanya nasi, kemudian bisa sereal, bisa roti, seperti itu. Jadi ingat ya, porsi karbohidrat ternyata cuma 1/4 piring dari piring kita sehari-hari. Nah, dari My Pregnancy Plate atau piring kehamilan ini masih harus ditambahkan. Yang pertama adalah susu atau produk susu lainnya seperti yogurt, bisa juga keju. Nah, ini sebanyak 2-3 gelas sehari. Kemudian jangan lupa juga yang terakhir adalah air, karena air sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, kebutuhan air kita adalah 2,5-3 liter per hari selama kehamilan. Selain mengatur pola makan untuk mencegah kenaikan berat badan berlebihan selama hamil, tentu juga ada beberapa makanan yang harus dicegah. Juga selain itu sebenarnya untuk menjaga kualitas makanan kita tetap sehat. Apa saja yang harus dicegah seperti yang ada di gambar di samping kanan ini? Yang pertama adalah makanan yang mentah atau kurang matang. Misalkan daging, ikan, telur, jangan yang kurang matang, harus benar-benar matang. Yang kedua, fast food. Nah, ini banyak kita gemari dan sering kita konsumsi karena sangat mudah didapatkan, tapi ternyata tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak, atau lebih baik tidak sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah makanan-makanan yang mengandung merkuri. Nah, Sobat Bumils harus memilih ikan-ikan yang aman, bisa di-searching juga ikan-ikan yang aman, yang kandungan merkurinya tidak terlalu banyak. Nah, di sini salah satunya ikan cucut, itu merupakan ikan yang banyak mengandung merkuri. Ini harus dihindari. Kemudian yang berikutnya, hindari makanan-makanan seperti cake atau biskuit yang ada krimnya. Kenapa? Karena ini mengandung gula yang terlalu tinggi, dan gula ini mengandung karbohidrat tentunya yang lebih susah dicerna oleh tubuh, ya. Kemudian selanjutnya adalah ini lemak-lemak yang tidak aman seperti kulit ayam, jeroan, stop deh ya. Atau boleh kalau pengen sih nyicip aja dikit-dikit tapi ya. Kemudian selanjutnya kafein. Bagi ibu hamil yang hobi kopi, stop dan nggak boleh berlebihan ya. Terakhir adalah alkohol. Nah, sudah kita ketahui bahwa alkohol memang tidak baik untuk kita konsumsi, baik hamil maupun tidak hamil, terutama untuk orang hamil, karena alkohol ini bisa menyebabkan beberapa kelainan kongenital misalnya, dan juga meningkatkan beberapa resiko penyakit pada ibu selama kehamilan. Itu tadi Sobat Bumils, cara mengatur pola makan selama hamil supaya mendapatkan berat badan yang ideal. Nah, untuk Sobat Bumils yang memiliki IMT atau indeks massa tubuh underweight atau obes sebelumnya, sebaiknya pola makan ini juga dikonsultasikan dengan ahli gizi atau dokter spesialis gizi. Karena untuk mengatur kenaikan berat badan atau untuk mengatur asupan nutrisi juga memerlukan perhitungan yang lebih khusus. Nah,
Kemudian yang kedua nih, kan ada tadi yang pertama adalah mengatur pola makan, yang kedua adalah bagaimana cara melakukan aktivitas fisik selama hamil. Bagaimana sih yang aman? Tentu saja kita tidak bahas dalam video kali ini, karena kita akan bahas di video berikutnya. Sekian Sobat Bumils, jangan lupa tetap cerdas karena masa depan bangsa Indonesia terbentuk dari sentuhan para ibu sekalian. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.